Ya, saudara, waktu menunjukkan 19.50. Jika sesuai rencana, maka pada pukul 8 malam nanti, debat calon presiden yang merupakan debat kedua akan dimulai di Hotel Sultan Jakarta. Kita akan terus memantau bagaimana kondisi di sana. Tadi terakhir kita berdiskusi salah satu isu lingkungan pada malam hari ini akan menjadi isu yang dibahas dalam debat. Kita tadi sampai membahas terkait dengan Partai Hijau. Partai Hijau di negara-negara maju merupakan partai yang sangat concern dengan isu-isu lingkungan. Kalau Partai Hijau di Indonesia berarti Islam. Partai Islam ya. Oke. Jadi ini saya jelaskan dulu, Anda jangan mispersepsi gitu. Seberapa banyak isu lingkungan kemudian nanti akan diangkat oleh Presiden Jokowi? Ya, jadi Mbak, di sesi debat kedua ini sedemikian tingginya atensi kita terhadap lingkungan sampai Pak Jokowi itu didampingi oleh para ahli. Salah satu diantaranya kolega saya, mantan Direktur Walhi, Ibu Emi Hafid, itu terus-menerus mengcoaching. Dan beliau hadir sekarang di sana. Isu apa yang paling sangat krusial nanti akan diangkat? Isu lingkungan yang menjadi atensi kita, misalnya bagaimana kita menjelaskan mengapa beberapa tahun terakhir ini Pak Jokowi berhasil menghentikan musibah yang setiap tahun terjadi, masalah asap. Itu bukan kerjaan ringan. Yang kedua, karena kebetulan juga menterinya itu dari partai kami, dari Partai Nasdem. Kita lihat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan sekarang keras sekali. Ada sejumlah perusahaan yang kita yakini melakukan pelanggaran lingkungan itu dihukum oleh pengadilan dalam jumlah triliun. Dan itu tidak ada damai. Sekarang eksekusi dalam proses mencicil dan seterusnya. Jadi lingkungan ini buat kita, ini masa depan. Ya, lingkungan ini bagi Pak Jokowi masa depan. Oleh karena itu harus menjadi atensi utama. Ini kan banyak kaitannya nanti dengan berbagai aspek lain. Demikian juga partisipasi kita dalam beberapa konferensi tingkat internasional. Indonesia itu dikenal sebagai partai yang sangat dalam level kebijakan, yang sangat pro terhadap lingkungan masa depan, tapi di dalam karena faktor pendidikan segala macam ini kita memang harus terus edukasi masyarakat. Ini masih jadi tantangan jadi masih menjadi tantangan tapi menjadi prioritas. Dalam persiapan debat malam ini nampak sekali cukup besar porsi yang diberikan kepada Mbak Emi Hafid dan kawan-kawan untuk mensuplai data dengan data-data yang valid dan seterusnya. Tapi menurut saya satu hal yang perlu dicatat, dua hal yang perlu dicatat di era kepemimpinan Pak Jokowi ini adalah satu, keberhasilan kita menghentikan titik-titik api yang membuat waktu itu negara tetangga juga mengeluh setiap tahun loh. Yang kedua, punishment, penegakan hukum yang luar biasa, walaupun masih banyak PR lain. Oleh karena itu saya katakan pada kepemimpinan periode kedua masalah lingkungan menjadi salah satu aspek prioritas karena ini menyangkut keberlangsungan kita ke depan. Oke. Kalau dari paparan Pak Taslim tampaknya Jokowi 5 tahun pemerintahannya dalam lingkungan gemilang. Apa yang akan menjadi koreksi Anda? Dalam urusan mengurangi kebakaran hutan dan menghukum pelanggar lingkungan hukum, ya? Oke, lumayan. Oke. Tidak akan ada lingkungan masih banyak di luar itu. Oke. Apa? Tadi yang plastik di mana-mana, udah penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Sekarang larangan penggunaan tas plastik di mal-mal sudah mulai berlaku toh? Masih di beberapa kota. Ya, betul. Masih di beberapa kota. Bertahap lah. Memang ya, kita jadi plastik mana-mana. Juga manajemen sampah kota. Sampah tuh ditimbun-timbun aja landfill kayak di Bantar Gebang, mau bikin pembangkit listrik tenaga sampah atau bahkan sampah yang diolah sehingga tidak terlalu polusi juga nggak kejadian. Jadi sekarang pengelolaan sampah masih sangat kurang pengelolaan sampah. Juga kalau kita ngomong tadi di luar negeri ya, memang Indonesia posisi di mata dunia untuk climate change, untuk perubahan iklim kita bagus karena kita menyetujui pengurangan emisi. Kan tokohnya ibu. Pengurangan emisi sekian. Tapi dalam pelaksanaannya di Indonesia itu pengurangan emisi karbon dioksida dari urusan misalkan dari energi terbarukan tadi itu kan masih lingkungan juga itu sangat lemah karena nggak dijalankan. Juga transportasi, niat bikin mobil listrik udah 5 tahun lalu sampai sekarang belum mulai nih. Pelan-pelan ini lagi proses. Ya mudah-mudahan nanti ada mobil listriknya nggak satu ya semua. Gitu. Makanya butuh 5 tahun lagi kita Pak ya. Kan menteri lingkungannya Anda. Jadinya memang
di satu sisi bagus, di beberapa sisi urusan sampah, ya, kita urusan terus lain masih harus menuju arah yang lebih baik. Oke, baik. Prof, terakhir terkait dengan masalah debat, ada yang mengatakan bahwa cara menyikapi debat pada malam hari ini menunjukkan kematangan psikologis masing-masing pasangan. Betulkah demikian? Iya, saya kira memang berdebat dengan baik, relevan, tidak lari dari persoalan, tidak kemudian membahas program tanpa mau mendengar yang lain, kemudian tidak ada simpati terhadap ini ya, kunci kemarin ya, tidak ada simpati terhadap lawan, itu memang butuh proses, Mbak. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipoles dengan sekejap, dan polesan itu pasti terlihat kalau terlihat sekejap. Jadi saya kira ini memang suatu proses. Apakah kemudian mereka, para kandidat itu mampu belajar dengan cepat dari waktu ke waktu, kita bisa lihat hasilnya nanti. Yang jelas kalau itu bisa dilakukan, tentu saja yang bergembira adalah seluruh rakyat Indonesia. Karena memiliki pemimpin yang mumpuni dari sisi konseptual maupun cara bersikap. Dan saya kira hasil yang baik pada debat kali ini akan merupakan juga hasil yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Debat yang terakhir kemarin, di segmen terakhir saya ingat pada saat itu moderator Ira Kusno mengatakan katakanlah satu hal yang positif terkait dengan lawan Anda, dan tidak ada satupun orang yang tidak ada satupun pasangan yang mengatakan hal positif. Kalaupun malam ini pertanyaan itu kembali diungkapkan dan mereka akhirnya harus menyikapi, menyebutkan hal yang positif dari lawannya, apakah itu kemudian menurunkan grade mereka? Tidak juga. Artinya saya kira debat ini sifatnya hanya pelengkap saja pada akhirnya, karena setiap orang tentu saja punya preferensi yang banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya faktor ini. Tapi meskipun demikian, tampilan yang menarik pada sesi debat ini tentu saja akan membuat citra seseorang akan jauh lebih baik di mata masyarakat. Oke, mungkin bisa disampaikan kepada pasangan calonnya masing-masing. Sampaikan. Oke, baik, terima kasih para narasumber sudah hadir bersama kami di Ruang Demokrasi Jak TV. Saudara, saya Ratna Mila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bergabung di acara debat yang akan berlangsung sesaat lagi pukul 8 langsung dari Hotel Sultan Jakarta. Selamat malam, sampai jumpa.